Seperti yang kita tahu, Qin Shi Huang dari negara Qin berhasil mempersatukan Tiongkok menjadi satu negara yang besar. Makanya dia disebut kaisar pertama di China. Qin Shi Huang tidak akan berhasil mempersatukan Tiongkok tanpa dibantu jenderal-jenderalnya yang handal. Di video ini Intan mau membahas siapa sih jenderal-jenderal di balik suksesnya Qin Shi Huang dalam mempersatukan Tiongkok. Dia itu sehebat apa? Plus Intan mau membahas step by step perjuangan dinasti Qin dalam menyatukan Tiongkok. Strategi yang dipakai itu strategi yang kayak gimana? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Ini nih guys, Intan mau nunjukin peta ini peta Tiongkok sebelum dipersatukan oleh Qin Shi Huang. Ada 7 negara independen yang dinamakan Warring State Period atau periode masa berperang. Nah, di video ini ntar Intan bahas step by step ya. Negara Qin ini menguasai 6 negara, itu mulai dari negara apa sampai negara apa. Penyerangan pertama terjadi pada tahun 230 sebelum Masehi. Penyerangan ke negara Han. Kenapa kok negara Han ini diserang terlebih dahulu? Teman-teman coba lihat petanya. Nah, Han ini itu negara yang kecil, jadi kekuatan militernya nggak besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman lihat negara Han ini nempel sama negara Qin. Jadi negara Qin ini nggak butuh biaya transportasi, suplai logistik juga nggak susah. Teman-teman tahu nggak ada permainan ini namanya Igo, permainan tentang strategi perang. Intan pernah bahas sejarahnya Igo dan cara mainnya secara basic itu kayak gimana buat teman-teman yang mau nonton. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Igo ini guys dimainkan sejak zamannya Three Kingdom itu sudah ada. Itu permainan kegemarannya Zhuge Liang. Bahkan ya sampai sekarang masih sering dimainkan. Albert Einstein, Bill Gates itu juga sering mainin Igo ini. Ini permainan tentang rebut-rebutan wilayah. Permainannya gampang sih, cuman letakin batu. Nah, yang bikin Igo ini seru, gimana caranya ngecoh lawan supaya lawan itu nggak kerusak bentengnya kita. Intan belum genep 2 bulan main Igo dan Intan ini sudah kecanduan main Igo soalnya Igonya itu asik banget. Buat teman-teman yang penasaran Igo itu cara mainnya kayak gimana, ini nih Intan kasih nomor WA-nya Ko Andrew yang Intan taruh di deskripsi, silakan dicat. Ko Andrew itu mantan ketua Federasi Igo Indonesia. Entar dia ajarin, dia secara gratis mulai dari 0. Kelas-kelasnya juga gratis. Biasanya itu Zoom-nya itu Minggu malam, jam 7 malam. Intan juga pemula banget, barangkali kita bisa ketemu. Ayo lawan Intan. Salah satu strategi di permainan Igo itu menyerang daerah yang lemah dulu. Maka itu guys, keputusan dinasti Qin untuk menyerang negara Han pertama kali itu adalah keputusan yang benar. Karena dari 7 negara Han ini negara yang paling lemah. Tentara Qin dipimpin oleh Jenderal Ne Zedong, diperintahkan oleh Qin Shi Huang yang waktu itu belum Qin Shi Huang ya, waktu itu masih Raja Yincheng. Diperintahkan oleh Raja Yincheng untuk menyerang Han. Nggak sampai 1 tahun negara Han berhasil dikuasai. Raja dari negara Han, Raja An itu menyerah. Setelah berhasil menaklukkan negara Han, negara kedua yaitu negara Zhao diserang pada tahun 228 sebelum Masehi. Untuk menyerang negara Zhao itu nggak segampang menaklukkan negara Han. Soalnya negara Zhao itu negara yang besar, kekuatan militernya itu masih kuat.
Dua jenderal andalan Qin Shi Huang diturunkan. Dia adalah Wang Jian untuk menyerang daerah Yiwu dan Huan Yi untuk menyerang daerah Ye dan Anyang. Satu persatu, karena Jenderal Wang Jian dan Jenderal Huan Yi itu tangguh banget, satu persatu kota dari negara Zhao itu berhasil dikuasai oleh Wang Jian dan Huan Yi. Mereka kemudian stuck di daerah Hantan, karena di daerah Hantan itu ada Jenderal Limu. Oh ya guys, kemarin Intan ada salah sebut ya. Di next video Intan masih mau bahas seputar Qin Shi Huang, di mana dia dalam mempersatukan Tiongkok, dia punya backingan jenderal-jenderal yang keren banget, yaitu Jenderal Huan Yi, Jenderal Limu, dan Jenderal Wang Jian. Maaf, itu Intan kemarin salah sebut, itu bukan Limu ya guys ya. Limu itu bukan jenderalnya Qin Shi Huang. Yang Intan mau sebut itu mestinya Wang Pen. Nanti Wang Pen juga Intan bahas di video ini. Limu itu jenderal kuat dari negara Zhao. Dan gara-gara Limu ini pertahanan Hantan itu sulit ditembus. Sampai akhirnya negara Qin itu nyogok Perdana Menteri dari negara Zhao, yaitu Kuo Kai, untuk memprovokasi Raja Jian. Raja Jian pun itu terpengaruh. Akhirnya Raja Jian itu menyuruh Limu untuk mundur dan mengangkat Cao Zhong dan Yan Zhu yang merupakan bawahannya Limu untuk menjadi kepala menjaga Hantan. Tapi Limu nolak guys, ini Hantan kalau tak tinggal hancur ini pasti, apalagi Cao Zhong sama Yan Zhu itu nggak seberapa kuat. Nah, karena ditolak seperti itu, namanya raja ya kan, marah. Akhirnya Raja Jian itu menangkap Limu dan mengeksekusi mati Limu. Begitu mendengar kabar Limu dieksekusi, di tahun 228, tentara Qin nyerang Hantan. Hantan takluk sehingga negara Zhao akhirnya menjadi milik negara Qin. Setelah itu kampanye militer berikutnya adalah penyerangan ke negara Wei. Yang diutus oleh Raja Yingzheng untuk menyerang negara Wei adalah Wang Pen. Dan Wang Pen ini memang dia itu jenderal perang yang kuat dan cerdas. Wang Pen berhasil menguasai satu persatu kota-kotanya negara Wei. Sampai akhirnya Wang Pen ini punya kesulitan di kota Daliang. Soalnya kota Daliang itu terletak di pertemuan antara Sungai Sui dan Sungai Yin, juga Kanal Hong. Karena kalau dilihat secara lokasi geografis, kota Daliang ini memberikan keuntungan defensif yang alami sehingga sulit untuk ditembus. Kemudian Wang Pen pakai strategi guys, dia kepengen membanjiri kota Daliang. Secara 3 bulan tentara-tentara dari dinasti Qin itu disuruh membuat aliran air supaya mengalir ke pertahanan kota Daliang. Taktiknya berhasil, 100.000 orang termasuk rakyat sipil itu meninggal karena banjirnya itu terlalu besar. Begitu Daliang itu lemah, tentara Qin langsung masuk, langsung menguasai kota Daliang sehingga Wei pun resmi menjadi milik negara Qin. Oke, sekarang Intan mau ngasih tebakan ke teman-teman. Ini nih petanya ya. Negara Zhou, negara Wei, negara Han itu sudah berhasil dikuasai. Ayo, kalau teman-teman jadi Raja Yingzheng, berikutnya nyerang negara apa ayo? Iya bener, pasti nyerang ke negara Zhou, negara yang deket-deket dulu. Loh, Cik Intan, negara Zhou, negara Wei, negara Han kan sudah jadi miliknya negara Qin. Negara Qi sama negara Yan ini kan juga mepet sama negara Qin kalau gitu. Ya nggak bisa gitu juga, soalnya negara Zhou, negara Wei, negara Han itu salah satu negara yang masih asing, masih butuh adaptasi. Jadi pertahanan militernya itu belum kuat-kuat amat. Jadi penyerangan berikutnya yang paling efektif ya nyerang negara Zhou, yang deket-deket dulu. Seperti biasa, Raja Yingzheng ini menyuruh Wang Jian untuk menyerang negara Zhou. Wang Jian minta 600.000 tentara. Saingannya Wang Jian, Li Xin itu bilang, "Tuan, aku aja lah tuan yang nyerang negara Zhou itu. Aku cuman butuh 200.000 tentara, ndak usah banyak-banyak, tak kuasai itu negara Zhou." Ya udah, akhirnya Raja Yingzheng mengutus Li Xin dengan 200.000 tentara untuk menyerang negara Zhou.
Tapi negara Chu dia sudah menyiapkan jebakan untuk Li Xin dan kawan-kawan. Setelah terjebak, dia diserang oleh 500.000 tentara Chu. Jadi ya wis kalah jumlah. Hasilnya menang siapa? Ya pasti menang tentara Chu. Sampai Qin Shi Huang ini akhirnya stres secara personal. Dia itu mengundang Wang Qian sampai Qin Shi Huang ini dia minta maaf loh guys. Kalau teman-teman lihat videonya Intan kan pernah bahas tuh ya kisah pribadinya Qin Shi Huang. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau teman-teman sudah nonton videonya Intan tentang Qin Shi Huang, kan kelihatan banget kalau Qin Shi Huang itu orangnya itu sombong. Dan dia itu penganut paham legalisme. Bagi seorang raja untuk minta maaf ke bawahannya itu bukan hal yang gampang. Apalagi karakternya Raja Yinceng itu seperti itu. Kalau memang Wang Qian ini nggak benar-benar berkualitas dan ada pilihan lain, nggak mungkin Raja Yinceng ini sampai melakukan hal ini. Ya udah, akhirnya Wang Qian pun diperintahkan lagi untuk nyerang negara Chu. Pada tahun 224 sebelum Masehi, Wang Qian berangkat dengan 600.000 tentara. Begitu Wang Qian itu sampai ke daerah Chu, tentara Chu itu berusaha menarik supaya tentara Qin ini keluar dari bentengnya. Tapi Wang Qian itu bilang kepada tentara-tentaranya untuk tetap berada di posisi, jangan terpengaruh. Sehingga akhirnya tentara Chu itu menyerah, tentara Chu itu kembali ke perjalanan. Di saat itulah Wang Qian dengan tentara-tentaranya all out menyerang tentara Chu. Karena tentara Chu itu diserang secara mendadak, dia nggak siap. Karena perang itu butuh formasi-formasi. Kalau diserang secara mendadak, belum ada formasi apa-apa, pasti kalah. Dan gara-gara inilah di tahun 223 sebelum Masehi, negara Chu takluk kepada negara Qin. Negara Chu resmi menjadi milik negara Qin. Tinggal dua negara yang belum ditaklukkan, yaitu negara Yan dan negara Qi. Raja dari negara Yan, yaitu Raja Xi, dia itu feeling, wah bentar lagi nih Qin ini bakal nyerang kita ini. Perdana Menteri dari negara Yan, yaitu Zhu Wu, itu bilang, kita gabung aja, kita membuat sekutu dengan suku Xiongnu, suku Tan, pokoknya suku-suku luar. Supaya kalau diserang itu kita itu kuat, kita punya bantuan dari negara lain. Nah, hal ini tidak disetujui oleh putra mahkota yaitu Pangeran Tan. Pangeran Tan tuh bilang, wah gak efektif, itu nanti untuk kedepannya juga ribet. Bayangin nih kalau misalkan kita menang lawan negara Qin, lah terus nanti giliran suku Xiongnu itu yang nyerang kita, nggak efektif ini nggak efektif. Pangeran Tan ini ngusulkan untuk nyewa pembunuh bayaran dan hal itu disetujui oleh Raja Xi. Pangeran Tan itu menyewa pembunuh bayaran Jingke. Jadi Jingke ini itu disuruh menghadap ke Qin Shi Huang, dia itu pura-pura bawa map, dia pura-pura menjadi pengkhianat dari negara Yan. Raja Yinceng itu happy banget, oh ada pengkhianat mau kerja sama saya, oh ya silakan masuk. Ternyata penyamaran dari Jingke itu tidak berhasil, Jingke ketahuan sehingga Jingke dihukum mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini membikin Raja Yinceng ini punya alasan untuk menyerang negara Yan. Raja Yinceng menyuruh panglima andalannya Wang Qian dan Meng Wu untuk merebut daerah Yan. Wang Qian dan Meng Wu berhasil menyerobot satu persatu kota di negara Yan sampai akhirnya Raja Xi ini terdesak. Raja Xi ini itu membunuh pangerannya sendiri, yaitu Pangeran Tan tadi, anaknya putra mahkota loh guys, dibunuh. Kemudian kepala dari Pangeran Tan itu dikasihkan ke Raja Yinceng sebagai permintaan maaf, jangan nyerang kotaku lagi, ini loh yang nyuruh Jingke ini anakku dan ini kepalanya sudah tak kasih kamu. Ya udah akhirnya Qin Shi Huang oke lah, ya udah kita ndak usah nyerang. Ditarik semua tentara Qin itu ditarik semua, wis nggak apa-apa, kita maafkan aja negara Yan, kita maafkan. Tapi
Tapi 3 tahun kemudian diserang lagi sehingga negara Yan pun menjadi milik negara Qin. Negara terakhir, negara yang tersisa adalah negara Qi. Negara Qi ini negara yang lemah guys. Rajanya saja itu masih berusia belasan tahun sehingga masih butuh perwakilan. Apa itu perwakilan? Kalau teman-teman ngikutin videonya Intan sering bahas, ada tuh di videonya Kaisar Gangxi, Kaisar Puyi, Ibu Suri Cixi. Jadi gini, misalkan nih ya, Kaisar Puyi, kaisar terakhir di Tiongkok, itu kan diangkat jadi kaisar di usianya yang ketiga. Nah, anak usia 3 tahun mana bisa toh disuruh mimpin negara, kan nggak bisa. Makanya ada perwakilannya. Di mana perwakilan itu dia yang mengatur pemerintahan. Keputusan-keputusan itu berada di tangan perwakilan tersebut sampai kaisar itu berusia dewasa, kira-kira 17-18 tahunan. Kalau kaisar dirasa sudah mateng, sudah bisa ngambil keputusan, baru kaisar itu punya hak penuh atas keputusan-keputusan yang diambil. Nah, kalau raja ini masih pakai perwakilan, berarti si raja ini masih muda banget. Apalagi perwakilan dari raja itu Ibu Suri. Ibu Suri itu kan seorang wanita. Ya apa kalau wanita sama laki-laki, apalagi di zaman-zaman yang era sebelum Masehi seperti itu ya cara berpikirnya itu beda. Kalau laki itu lebih berani, kalau wanita itu nggak terlalu berani. Sejak awal negara Qin itu punya taktik yang brilian. Loh, Cek Intan, kalau sudah tahu negara yang lemah, kenapa itu tidak diserang duluan? Kan tadi Cek Intan bilang kalau nyerang itu harus negara yang lemah dulu. Nah, kalau teman-teman lihat petanya, kalau untuk nyerang negara Qi sebelum menguasai negara Han, negara Cao, negara Wei, itu kan mesti ngelewatin daerah ini dulu. Lah ya nanti sulit ditransportasinya, ngerebutnya nggak susah, sulit ditransportasi juga sulit disuplai logistik. Makanya negara-negara Cao, Wei, Han itu mesti diberesin dulu sebelum nyerang negara Qi. Tapi sejak awal negara Qi sudah punya taktik. Sejak awal Perdana Menteri Hao Sheng, Perdana Menteri dari negara Qi itu disuap. Dia suruh ngasih pengaruh ke Ibu Suri supaya saat negara Qin nyerang negara lain dia nggak ngasih bantuan ke negara-negara. Kalau kamu sampai ngasih bantuan ke negara-negara lain, tak serang lo negaramu. Sehingga saat negara Qin ini invasi nyerang negara Han, negara Cao, negara Wei, negara Qi ya cuman duduk manis saja. Untuk mendapatkan negara Qi ini juga gak susah guys. Cuman ya ada perang, tapi perangnya itu cuman perang dengan skala kecil, perang untuk gertak sambal juga. Kemudian Perdana Menteri Hao Sheng itu merayu supaya raja dari negara Qi ini itu nyerah. Ya udah akhirnya diturutin. Raja dari negara Qi ini menyerah dan memberikan daerahnya menjadi milik negara Qin. Jadilah negara Qin menjadi satu negara Tiongkok yang besar. Sehingga Raja Yincheng itu sudah nggak mau dipanggil raja lagi, dia mau dipanggil Qin Shi Huang yang pangkatnya lebih tinggi dari raja. Untuk mempertahankan negara Qin yang sudah besar, Qin Shi Huang itu punya kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dari hukum-hukum yang dipakai sampai sekarang. Kebijakan seperti apa itu? Ini nih kebijakannya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Baru saja kemarin Intan bahas kebijakan-kebijakan dari Qin Shi Huang tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.